Hai, kembali lagi bersama saya Marvin Hidayat dari M-Target. Dan ini dia M-Vlog untuk hari ini. Kali ini saya akan membahas mengenai email marketing. Tentunya banyak sekali jenis-jenis email marketing yang sudah kita kenal. Nah, tapi untuk kali ini saya akan bahas mengenai 5 jenis email marketing untuk bisnis. Nah, jadi apa aja sih email marketing untuk bisnis? Yuk kita mulai. Email marketing adalah salah satu kegiatan digital marketing yang menggunakan email sebagai basisnya, yang gunanya untuk berkomunikasi dengan para subscriber yang kita milikin. Dan tentunya tujuan dari email marketing adalah menghasilkan leads baru, atau menjadi lebih dekat dengan konsumen, atau yang menariknya adalah mendatangkan conversion bagi perusahaan melalui tools email marketing. Menurut Convince and Convert Email Marketing Research, menyatakan bahwa banyak pebisnis itu mengatakan bahwa email yang dipersonalisasi itu sangat efektif untuk mendatangkan ROI dan meningkatkan engagement. Sekali lagi, saya tekankan bahwa email yang dipersonalisasi itu sangat mendatangkan engagement, dan jauh lebih besar adalah mendatangkan ROI atau conversion terhadap produk yang kita jual melalui email. Nah, kita udah tahu email marketing itu apa dan email yang dipersonalisasi manfaatnya apa. Dan kali ini saya akan masuk ke dalam 5 jenis email marketing yang bisa digunakan untuk bisnis. Yang pertama adalah welcome email. Nah, welcome email ini adalah sebuah email yang kita berikan dalam rangka menyambut subscriber kita. Baik mereka pertama kali bergabung dengan bisnis, mereka baru pertama kali subscribe, atau mereka pernah melakukan hal apapun yang dimana mereka pertama kali melakukan atau mengirimkan email mereka kepada kita. Dan itulah pentingnya kita harus mengirimkan welcoming email. Nah, welcoming email yang dipersonalisasi itu sangat-sangat meningkatkan engagement. Karena mereka benar-benar merasa di welcome, mereka merasa diterima. Dan tentunya ini akan mendatangkan kesan atau experience yang jauh lebih baik terhadap bisnis kita sendiri. Nah, kedua, selain dari welcome email, kita bisa mengirimkan thank you email. Nah, thank you email itu biasanya dikirimkan terhadap subscriber kita saat mereka sudah melakukan transaksi dengan kita, atau melakukan penjualan di dalam website kita, atau bahkan mengisi feedback kita, atau bahkan mengisi form di dalam website kita. Apapun yang telah mereka lakukan dalam website kita bisa mengirimkan thank you email. Kenapa? Karena dengan kita mengirimkan thank you email, kita membuat subscriber kita itu merasa diapresiasi. Ingat, segala sesuatu yang diapresiasi akan terduplikasi. Saat seseorang merasa diapresiasi, maka mereka meninggalkan first impression yang baik terhadap tentunya produk kita ataupun jasa yang kita jual. Yang ketiga, newsletter. Nah, untuk newsletter ini adalah sebuah publikasi email yang dikirimkan perusahaan secara berkala kepada para subscribernya. Nah, publikasi email ini bisa dikirimkan seminggu 2 kali, sebulan sekali, sebulan 2 kali, dan jangka waktunya itu tergantung dari strategi perusahaan masing-masing. Namun dalam newsletter itu kita bisa memberikan sebuah konten-konten yang menarik. Baik konten edukasi terhadap produk kita, news terbaru tentang perusahaan kita, tentang bisnis kita, atau mungkin produk terbaru. Bisa juga kita memberikan kupon, voucher, dan segala macamnya. Tapi newsletter yang dipersonalisasi itu akan sangat berdampak dan sangat relevan dengan customer kita. Nah, hampir sama dengan newsletter, yang keempat adalah email promosi. Tentu saja, sebagai dari namanya, email promosi ini bertujuan untuk mengirimkan email promosi mengenai produk atau jasa yang kita jual. Nah, email promosi ini
bisa dikirimkan, namun perlu saya tingkatkan atau ingatkan, jangan dikirimkan terlalu sering. Karena kalau kita sering mengirimkan email promosi, subscriber kita akan berasa bahwa company tidak niat untuk membangun hubungan dengan mereka. Yang ada, company hanya ingin menjual. Nah, namun email promosi yang sudah dipersonalisasi dan diberikan segmentasi terhadap setiap subscribernya, itu akan mendatangkan relevansi terhadap produk yang diinginkan oleh subscriber. Bayangkan kalau seandainya saya yang menyukai let's say tas, mendapatkan email promosi tas juga, tentunya itu sangat relevan dengan kesukaan saya. Dan di sanalah tingkat conversion itu bisa terjadi. Nah, dalam email promosi jangan lupa sertakan tombol call to action. Kenapa call to action itu penting? Karena di dalam email promosi, let's say kita membuat sebuah produk baru. Nah, setelah produk baru itu kita launching, kita promosiin ke setiap subscriber kita berharap mereka melakukan tindakan selanjutnya. Nah, tindakan selanjutnya itu yang dalam email paling umumnya adalah mengklik tombol call to actions. Nah, tujuan dari call to actions ini baik bisa ke website kita atau langsung add to cart, yang dimana kita mengharapkan adanya aksi langsung yang dilakukan oleh subscriber kita terhadap suatu promosi yang kita jual. Di dalam email promosi, jangan lupa untuk sertakan terms and condition-nya, lalu jangka waktu promosinya, atau mungkin kita juga bisa memberikan voucher potongan selama promosi itu berlangsung. Nah, yang kelima, email survei. Nah, email survei ini menarik karena email survei ini biasanya kita kirimkan kepada subscriber kita untuk mendapatkan feedback. Namun tidak hanya feedback yang secara negatif tentunya. Kita pun membutuhkan masukan dari subscriber kita terhadap produk kita. Nah, tujuannya email survei ini apa sih teman-teman? Tujuan dari email survei ini adalah kita sebagai company ingin bertumbuh. Dan kita bisa melibatkan subscriber kita dalam pertumbuhan kita tersebut. Saat kita bertumbuh, dan subscriber kita memberikan feedback, dan kita mendengarkan feedback dari mereka, ataupun masukan dan kritik dari mereka, mereka merasa dihargai. Dan mereka merasa menjadi bagian di dalam pertumbuhan bisnis kita. Dan saat mereka merasa dihargai dan mereka didengar, itu akan menumbuhkan kepercayaan, rasa kepercayaan dari subscriber kita terhadap brand atau produk atau jasa yang kita jual. Tentunya yang diuntungkan adalah kedua belah pihak. Subscriber merasa dihargai, company bertumbuh karena bisa menghasilkan produk atau jasa yang kita sebutnya meet their needs, bertemu dengan kebutuhannya mereka. Karena kalau kita bikin brand atau produk yang hanya menurut kita bisa jual tanpa ada yang beli, it's waste. Tapi dengan adanya feedback atau masukan atau kritik, itu membuat kita sebagai company menjadi lebih detail, lebih tahu, dan lebih bersimpati terhadap pengguna kita. Oke teman-teman, itu adalah 5 jenis email marketing yang bisa saya bagikan kali ini. Sebenarnya banyak banget jenis-jenis email marketing yang ada di luar sana. Namun saya hanya bagikan sebagiannya. Dan di mTarget sendiri sebagai tools penyedia email marketing, kami membantu para subscriber kami, para klien kami untuk melakukan campaign berbagai macam email. Nah, teman-teman yang ingin tertarik untuk mencoba mengenai tools mTarget, bisa kok langsung daftar di mtarget.co/register dan teman-teman bisa mendapatkan free trial 7 hari untuk nyobain feature-feature yang ada di mTarget. Oke? Dan apabila teman-teman juga merasa ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tips and tricks seputar dunia digital marketing, teman-teman juga bisa berkunjung di dalam blognya mTarget, yaitu blog.mtarget.co, atau mendengar podcastnya mTarget, bisa juga melihat YouTube channel dari mTarget, atau join di Telegram mTarget. Akhir kata, itu aja yang bisa saya bagikan untuk mTarget Vlog pada hari ini. Sampai jumpa. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan share, lalu aktifkan tanda lonceng
untuk mendapatkan informasi terbaru dari mTarget, vlog mTarget selanjutnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.